bahwa pengobatan TB perlu dilakukan selama minimal 6 bulan. Ini untuk pasien-pasien TB yang baik kasus baru, kasus kambuh, kasus dropout dan sebagainya yang tanpa komorbid ya, atau TB yang paru biasa itu 6 bulan. Ini kita istilahnya TB paru yang lost to follow up. Nah, ini sangat resiko sekali untuk jadi TB yang resisten obat atau kebal obat nantinya. Karena karakteristik kuman TB-nya ini sifatnya memang dia tahan asam gitu loh. Dia suka banget populasinya tuh cepat banget dia berkembang, kemudian juga sulit untuk dihancurkan. Nah, kalau salah satu efek samping minum obat ini adalah yang perlu kita waspadai adalah tanda-tanda seperti ada mual, muntah, begitu. Gitu ya. Jadi pada saat batuk ya harus ditutup pakai tangannya atau mungkin pakai tisu. Nah, setelah itu dibuang di tempat yang memang sudah tempatnya. Bangkit itu Pak ya kumannya ya. Iya. Salah satunya dari HIV itu ya, Iya, sama risiko diabetes yang itu paling ya. tinggi ya, faktor risikonya pada pasien diabetes dan juga HIV tadi. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto di podcast harian Pagi Surya Tribun Jatim Network. Kali ini ada seorang dokter, Dr. Sinta Karina Yuniati. Nah, ini dokter ini setiap harinya ada di Rumah Sakit Siti Hajar, dan kebetulan di podcast harian Surya ini sebentar lagi kan ada Hari Tuberkulosis Sedunia tanggal 24 Maret. Nah, perbincangan sebelumnya saya bersama dokter ini membicarakan tentang apa sih itu tuberkulosis. Namun kali ini kita akan lebih menekankan ke pembicaraan tentang bagaimana ketika kita itu menderita tuberkulosis. Nah, ini saya sapa dulu Dokter Sinta. Halo, apa kabar Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Wiwit, kita jumpa lagi ya. Dokter Sinta, apa kabarnya? Baik, semoga baik, semuanya juga sehat. Alhamdulillah. Dok, ini berkaitan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 24 Maret nanti. Pembicaraan kita sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih itu TB, apa itu tuberkulosis, apa aja yang menularkan, kemudian apa aja pencegahannya. Nah, kali ini lebih ke ini Dok, pembicaraan ke apa sih yang dilakukan seseorang ketika saya ini divonis atau ketika ini pasien ini divonis sebagai kamu kena TB, kena tuberkulosis, wah kaget, pengalaman seperti apa Dok? Baik, iya. Jadi dari berdasarkan pengalaman saya ya Mas Wiwit ya, untuk pasien-pasien yang telah menjalani screening atau pemeriksaan tahapan untuk TBC, dia sudah dinyatakan TB oleh dokter pasti dengan beberapa kriteria. Dari gejalanya tadi ya, gejala klinisnya, trias TB tadi batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian juga ada penurunan berat badan, keringat malam, kemudian dari foto ronsen radiologinya biasanya didapatkan gambaran khas TBC paru yaitu fibroinfiltrat di bagian apex atau di bagian yang lainnya. Kemudian juga didapatkan hasil pemeriksaan dahak sputumnya, tes cepat molekulernya biasanya positif atau negatif begitu. Nanti kan akan ada pertimbangan dari dokter untuk menentukan apakah dia berhak atau wajib untuk mendapatkan pengobatan TB begitu. Biasanya setelah ada penilaian dari dokter, kita akan menjelaskan kepada pasien bahwa pengobatan TB perlu dilakukan selama minimal 6 bulan. Ini untuk pasien-pasien TB yang baik kasus baru, kasus kambuh, kasus dropout dan sebagainya yang tanpa komorbid ya, atau TB yang paru biasa itu 6 bulan. Tapi bila dia memang TBC-nya biasanya di ekstra paru nih Mas Wiwit ataupun dengan komorbid biasanya lebih dari 6 bulan. Wah, lama banget ya. Tadi itu ada ini Dok, ada pasien baru, pasien kambuh, terus satunya tadi pasien apa? Itu seperti apa sih Dok? Pasien baru, pasien kambuh. Pasien kambuh berarti yang dalam bayangan saya itu ini pernah menderita TB ya gitu ya? Iya, betul. Kemudian kambuh. Iya. Jadi pasien baru merupakan suatu pasien yang memang belum pernah menderita TBC sama sekali atau mungkin sudah pernah menderita TB dan meminum obat TB tapi kurang dari 1 bulan Mas Wiwit. Nah, kemudian kalau untuk yang kasus yang kambuh dia biasanya sudah pernah dinyatakan TBC, kemudian pengobatan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, kemudian ada
gejala atau didiagnosa TB kembali begitu. Kalau untuk yang TB yang drop out atau lost to follow up itu adalah suatu penyakit TB yang memang diderita oleh seseorang apabila dia memang sudah minum obat TB-nya, kemudian dia putus nih berobat, nggak minum obat TB, nggak melanjutkan karena memang biasanya pasien-pasien bandel nih ya, udah enak dikit, nah langsung dia putus berobat. Nah putus berobatnya 2 bulan berturut-turut. Nah ini kita istilahnya TB paru yang lost to follow up. Nah ini sangat resiko sekali untuk jadi TB yang resisten obat atau kebal obat nantinya. Itu yang nomor 3, pasien yang putus tadi. Itu kenapa, Dok? Misalkan dia kan sudah merasa sehat, atau apakah mereka yang sudah divonis dengan TB ini obatnya harus jalan terus? Apa enggak ada ketergantungan obat nantinya, Dok? Baik. Jadi memang dari berdasarkan penelitian memang minimal pengobatan TB itu adalah 6 bulan. Karena karakteristik kuman TB itu sangat very difficult to fight. Nah, karakteristik kuman ini unik banget Mas Wiwit ya. Jadi dia nih ada populasi basili dari kuman TB ini, ada yang dia aktif tumbuh terus cepat membelah. Kemudian juga ada yang dia tahan terhadap asam alkohol sehingga dia mau dikasih obat apapun sulit. Nah, memang harus komponen obat TB yang pirazinamid atau apa yang memang bisa untuk membunuh dia. Kemudian juga selain itu dia juga ada yang posisinya kayak metabolismenya tuh selalu bekerja atau tumbuh lagi gitu kan, nah, kayak semi dorman. Nah ada juga yang populasi basilinya itu yang dorman atau tidur. Nah sehingga memang dari beberapa penelitian dibutuhkan waktu pengobatan TB itu minimal 6 bulan Mas Wiwit, begitu. Jadi ketika misalkan saya ya, oh iya ini udah divonis dengan TB, berarti saya harus manut ya ke dokter ya, harus misalkan minum obat ini sampai 6 bulan gitu ya, Dok ya. Nah. Jadi saya harapkan Tribuners ya dan juga teman-teman Harian Surya tadi ya, apabila memang sudah divonis dokter dengan penyakit TB ya sebaiknya pengobatan rutin selama 6 bulan. Karena dengan pengobatan rutin selama 6 bulan insya Allah semuanya bisa sembuh. Setelah 6 bulan bisa lepas obat, Dok? Bisa. Nanti kan tergantung kriteria pengobatannya dari dokternya, apakah penilaian evaluasinya begitu Mas. Berarti ini juga ya, juga selain minum obat juga harus kontrol ya istilahnya. Betul, harus ada evaluasi monitoringnya juga seperti apa kan nanti dari dokternya yang akan menginformasikan benar-benar sudah sembuh atau memang masih perlu penambahan untuk durasi waktu pengobatannya. Oke, Dok. Sekarang ini setiap hari dokter ada di Rumah Sakit Siti Hajar dan beberapa rumah sakit lainnya di Sidoarjo. Nah, kalau di Siti Hajar ketika kita mau kita ini badan nggak enak rasanya, kemudian kita periksa ke Siti Hajar. Kemudian kira-kira pasien ini diarahkan ke spesialis paru atau gimana, Dok? Biasanya kalau memang sudah mencakup gejala respirasi, gejala pernapasan akan diarahkan ke spesialis paru. Atau kita ke Siti Hajar, ini kita ke dokter umum dulu atau gimana, Dok? Tergantung kalau misalnya memang pasiennya memang langsung minta ke spesialis paru, biasanya akan ditangani oleh spesialis paru. Nanti apabila memang ditangkap atau dijaringnya oleh poli umum, biasanya nanti akan dirujuk atau dirujuk internal ke poli spesialis paru memang apabila memang spesifik di bagian paru. Wah, ketemu dengan dokter Sinta nantinya pastinya ya. Ketemu dengan saya. Kemudian setelah diarahkan ke bagian spesialis paru, nah, nanti dokter melakukan pemeriksaan gitu, Dok, atau memang harus coba konsultasi dulu lah paling gitu ya, Dok ya? Ya, kita pasti kan akan melakukan anamnesa. Anamnesa itu kita menggali keluhan-keluhan pasien hingga sampai memang kita curiga ke arah TBC atau bukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik nih Mas Wiwit. Biasanya kalau kita misalnya dokter kan melakukan pemeriksaan fisik ya, kita periksa dulu apakah memang sudah ada timbul komplikasi di bagian rongga toraknya gitu. Kalau saya spesialis paru kan saya harus memeriksa ya dari stetoskop apakah memang ada suara-suara tambahan di bagian parunya, apakah ada suatu keredupan atau misalnya ada cairan curiganya ya, atau parunya kempes dan sebagainya. Nah, itu yang harus saya periksa dan saya pastikan bahwa pasien tersebut memang ada abnormalitas. Dengan pemeriksaan fisik pasti nanti saya akan konversikan dengan pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan selanjutnya begitu. Dan khas sekali pada pasien-pasien TB di bagian radiologis kumannya itu di bagian apek, nah di bagian puncak dari parunya karena memang kaya dengan oksigen. Nah kuman TB ini suka banget nih yang kayak oksigennya tinggi. Nah
Wah, ini saya orang awam ini nggak mengerti nih APEC, terus kemudian dengan tingkat oksigen yang apa tadi? Oksigen yang tinggi, iya. Kemudian ini dok, tadi kan banyak sekali ya urutan-urutan yang harus dilakukan si pasien ya untuk mengetahui ini TB, kemudian dilakukan apa sih pengobatan yang pas ya. Itu kenapa sih dok? Memang harus membutuhkan waktu yang lama ya dok ya? Iya betul. Jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa kuman TB ini very difficult to fight. Dia sulit sekali untuk dibunuh. Karena karakteristik kuman TB-nya ini sifatnya memang dia tahan asam gitu loh. Dia suka banget populasinya tuh cepat banget dia berkembang, kemudian juga sulit untuk dihancurkan. Begitu. Karena lapisan dari kuman TB ini banyak sekali lapisan-lapisan di dalam kuman TBC ini Mas Wiwit begitu. Sehingga hanya obat-obat TB saja yang bisa membunuh dan sampai menghilangkan kuman TB ini. Kalau tadi ada semacam kayak pemeriksaan torak, itu berarti harus melakukan foto juga ya dok ya, foto rongsen juga ya? Ya, pemeriksaan fisik dulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologi atau foto ronsen torak. Saya tertarik tadi dengan dokter ngomong tentang ada bunyi-bunyi yang aneh, ada suara-suara yang aneh yang abnormal yang kita curigai sebagai potensi untuk TB ya dok? Iya betul. Nah ini ada teman saya dok ya, ini dia apa istilahnya kalau bernafas saja gitu dok, ada suara-suara seperti itu apa juga suara aneh, terus apa dok yang dimaksud suara aneh ini dok? Jadi memang kalau kita secara pemeriksaan fisik ya, atau kita lakukan pemeriksaan terutama di bagian torak ya, itu kan kita akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan dasarnya dulu. Kita melakukan pemeriksaan inspeksi dulu, kita lihat, kemudian kita lakukan inspeksi itu melihat perbedaan dinding dada ada nggak nih, tertinggal nggak, kanan kirinya sama nggak, simetris apa enggak. Melalui ini belum cuman hanya dilihat aja. Nah kemudian yang kedua adalah kita melakukan palpasi nih Mas Wiwit. Jadi kita coba lihat, kita raba di dinding dadanya apakah memang ada benjolan atau tidak di bagian anggota tubuhnya ya, terutama fokus di bagian rongga toraknya. Kemudian nanti kita lakukan perkusi nih. Perkusi itu seperti kita melakukan pemeriksaan ketukan yang minimal di dalam dinding dadanya, sehingga ada nggak tanda-tanda abnormalitas. Nah kalau misalnya ada suatu cairan nih, biasanya dia akan terdengarnya redup. Nah kayak ada cairan di dalam paru kita, itu kan kita bisa menilai dari dokternya nanti. Ataupun kalau dia ada suatu parunya kolaps atau kempes ya, kalau orang awam biasanya ngiranya dia akan suaranya akan lebih nyaring nih, hiperresponsifnya tinggi banget, hipersonor banget. Nah gitu. Kemudian kalau misalnya nanti selanjutnya dengan auskultasi, dengan stetoskop tentunya nanti kita bisa mendengarkan apakah ada suara tambahan yang abnormal. Kalau tadi yang kayak temennya Mas itu mungkin wheezing mungkin ya, ngik. Nah itu bukan biasanya. Bukan TB itu ya? Bukan, tapi bisa jadi mungkin aja suatu ada obstruksi bisa gitu, tanda-tanda obstruksi kalau itu. Kalau pemeriksaan itu ya tadi ya diketuk-ketuk itu pemeriksaan mandiri bisa nggak sih dok? Nggak bisa. Nggak bisa harus ya? Dengan tenaga kesehatan barangkali ya. bisa. Harus dengan dokter ya, karena ada tekniknya sendiri. Barangkali kan kayak apa tuh yang sadaris gitu ya, kan bisa ya. Mungkin kalau untuk orang awam yang harus benar-benar diutamakan mungkin self assessmentnya ya, harus tahu atau paham sebenarnya saya ini ada gejala TB nggak ya. Nah kalau sudah ada gejala TB atau tanda-tanda TB sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter. Nah ini yang saya tanyakan, ketika udah ini berarti TB, apa dok yang harus dilakukan dok? Ya pengobatan, pengobatan sampai benar-benar dinyatakan sembuh dan tuntas tentunya. Jadi melakukan pemeriksaan secara rutin, kemudian mungkin minum obat dari dokter seperti itu minum obat dengan prinsip yang sudah ditentukan oleh dokternya. Dengan prinsip pengobatan, minimal pengobatan yang dilakukan adalah tepat dosisnya, tepat obatnya, ada pendamping minum obatnya diminum secara teratur waktunya, dan juga melalui dengan 2 fase ya kalau obat TB ini Mas Wiwit ya. Nah di sini saya mau menjelaskan mungkin pengobatan TB ini 6 bulan nih. Nah tetapi terdiri dari 2 fase. Fase awal 2 bulan dan selanjutnya 4 bulan ini fase lanjutan. Jadi 2 bulan ini masa masa krusial istilahnya ya. Benar-benar kuman TB ini gitu ya, dihancurkan, benar-benar dibunuh benar-benar oleh beberapa obat-obatan yang sudah ada. Kemudian nanti setelahnya sisanya 4 bulan baru benar-benar dituntaskan sampai kuman TB ini sudah tidak aktif. Makanya kadang-kadang pasien itu 2 bulan udah enak Mas Wiwit.
Tapi jangan tapi lengah. jangan lengah. Heeh. Akhirnya pasien-pasien jadi drop out itu tadi. Makanya Karena saya sudah enak, sudah enak. putus gitu ya Iya, kayak tadi ya. betul. Jadi harus benar-benar diinformasikan di awal, diedukasi kepada seluruh pasien yang pengobatan TB, pengobatan walaupun sudah enak atau sudah sembuh merasa dirinya tetap minimal pengobatan 6 bulan. Begitu. Karena sudah ada fase yang pertama, fase awal 2 bulan, fase berikutnya yang 4 bulan. Tapi dengan catatan sudah mulai agak meringan ya ini ya dok ya? Ya, insya Allah sudah meringan. 2 minggu setelah peminuman obat biasanya risiko untuk penularan tuh lebih minimal. Itu selama 6 bulan harus evaluasi bolak-balik ke rumah sakit berapa kali dok? Setiap minggu atau gimana dok? Biasanya kita ya tergantung ya, kita kalau lihat kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya memang awal-awal biasanya kita minta awal datang itu lebih sering lah. Karena kita kan juga harus mengevaluasi adanya efek samping minum obatnya. Karena efek samping obat TB ini juga ada Mas Wiwi beberapa. Apa ini? Mengantuk kayaknya ini ya. Nah, kalau salah satu efek samping minum obat ini adalah yang perlu kita waspadai adalah tanda-tanda seperti ada mual, muntah, begitu. Itu nggak boleh dok ya? Apanya? Nggak boleh ya seperti itu ya? Tidak, bukan. Jadi kita harus menilai apa setelah saya minum obat TB ada tanda-tanda nggak seperti mual, muntah, begitu. Kalau misalnya ada tanda-tanda mual atau muntah sampai mungkin perubahan di sklera matanya menjadi kuning, nah itu harus segera konsultasi ke dokter. Karena beberapa efek samping dari obat TB bisa menimbulkan efek kegangguan liver, begitu. Salah satunya itu. Kemudian juga ada tanda-tanda atau efek samping kayak di bagian kulit kayak gatal, ruam-ruam gitu. Ya, ruam-ruam. Nah itu kan dia nggak bisa pakai obat yang standar nanti. Harus diganti lagi, permak lagi regimennya oleh dokternya. Nah ini kalau permak biasanya sudah di luar tanggungan BPJS ini kan? Enggak juga sih. Tapi selama ini ditanggung ya dok ya? Insya Allah ditanggung semua ya BPJS. Iya betul. Nah jangan khawatir ini Tribuna dan pembaca harian Surya, pengobatan TB ini sudah ditanggung BPJS. Betul. Tapi tentunya dokter juga sudah bisa memberikan sebuah analisa ini TB-nya ini tingkat ringan atau memang dengan obat yang spesimennya khusus. Betul. Gitu ya dok ya. Karena memang setiap orang kan reaksinya berbeda-beda ya. Dok, ini kan pengobatan TB ini membutuhkan waktu yang lama berbulan-bulan. Ada nggak sih dok pasien yang sampai lupa waktunya kontrol atau apa? Banyak Mas Wiwit. Terus sampai gimana itu efeknya kira-kira itu ya dok? Jadi memang akhirnya kita memantau, kan kita punya buku ya atau buka kartu TB kalau kita bilang. Nah kartu TB ini memang yang sudah standar yang memang disediakan oleh Dinkes ya, itu namanya kartu TB yang TB 02. Jadi pasien itu wajib memiliki kartu TB sehingga. Tapi kalau sudah divonis ya ini ya. Ya kalau sudah divonis sehingga dia nggak akan lupa nih. Ada jadwal kontrolnya di situ, ada jenis obatnya yang harus diminum, ada evaluasi perkembangannya karena kita akan melakukan evaluasi perkembangannya dan mencatatnya juga di kartu TB-nya itu Mas Wid. Hasil-hasil dahaknya itu kan ada kita tulis di situ nantinya untuk evaluasinya juga. Nah begitu Tribuner dan pembaca harian Surya tidak perlu khawatir lupa atau karena memang bosan dengan waktu pengobatan yang memakan waktu yang agak lama. Ada kartu namanya kartu TB yang fungsinya untuk memberikan suatu kontrol pada kita kapan untuk minum obat, kapan untuk berobat lagi seperti itu ya dok ya? Iya betul. Dok ini dok ya. Adakah nggak sih pantangan-pantangan ketika kita itu mengalami TB, pantangan makanan atau yang harus dihindari seperti apa, gaya hidup seperti apa gitu dok ya? Jadi intinya pada saat kita sudah terkena TB yang harus kita lakukan adalah tentunya pengobatan sampai tuntas. Nah untuk pantangan makanan sebenarnya tergantung balik lagi pasien itu ada komorbid atau tidak. Bila pasien tersebut ada komorbid, salah satunya seperti diabetes mellitus, ya pastinya hindari makanan-makanan yang bisa memicu peningkatan gula darahnya. Sehingga kalau misalnya gula darahnya juga nggak terkontrol, TB-nya juga sulit untuk dikontrol Mas Wiwit. Jadi harus balance atau seimbang. Jadi diabetesnya dikontrol, TBC-nya juga ditangani, begitu. Jadi kalau makanan-makanan memang yang ada diabetes ya hindari yang manis-manis seperti itu dan tetap kita konsultasikan ke divisi sejawat seperti dokter penyakit dalam ya. Kemudian yang kedua adalah tetap ya gaya hidup sehat, olahraga, berhenti merokok. Tentunya satu lagi Mas Wiwit. Pada saat pasien itu memang sudah didiagnosa TB, dia lakukan batuk, nah kalau bisa melakukan atau menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Etika batuk yang benar, ditutup betul. Mungkin gitu ya. Jadi pada saat batuk ya harus ditutup pakai tangannya atau mungkin pakai tisu. Nah setelah itu dibuang di tempat yang memang sudah tempatnya, misalnya di tempat sampah yang tertutup sehingga nggak terbawa angin nantinya. Dan jangan lupa setelah itu melakukan cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun minimal 20 detik.
Itu antisipasi yang Betul. bisa kita lakukan secara personal. Ya. Dok, kemudian tadi dok ya, penyakit TB ini apa ada kaitannya dengan penyakit yang lainnya? Tadi juga disebutkan diabetes ya, Ya. penyakit diabetes. Nah, apakah dengan penyakit selain diabetes ada nggak dok yang mereka yang kira-kira ini kalau penyakit ini TB-nya semakin gini, ini kalau Ya. enggak ini semakin gitu dok? Jadi pada pasien TB ini erat sekali kaitannya dengan ini ya, nutrisi ya, dan juga dengan daya tahan tubuh ya. Nah, pada pasien-pasien diabetes ini kan dia imunokompromis ya, jadi imunnya tuh rendah. Gampang banget pada pasien-pasien diabetes ini terkena atau terinfeksi penyakit TB. Jadi udah imunnya rendah, nah infeksi TB-nya masuk, nah, akhirnya berkembanglah penyakit TBC tersebut hingga menjadi disease atau sakit TB begitu Mas Wid. Jadi sangat kayak apa ya, bersahabat mungkin Iya, ya, makanya. bersahabat karib nih diabetes sama TB. Nah, tapi bukan tentunya pasien diabetes itu pasti TB, bukan. Oh, bukan, Nah, ya. makanya pada pasien-pasien TB sudah dilakukan, merupakan program dari pemerintah, akan dilakukan screening untuk diabetesnya juga. Jadi setiap pasien TB juga pastinya akan dievaluasi gula darahnya. Di awal itu sudah kita lakukan. Dan satu lagi juga dilakukan pemeriksaan screening untuk HIV-nya. Karena pasien-pasien HIV ini rentan sekali untuk terkena TBC Mas Wiwit. Begitu. Pada pasien-pasien yang memang HIV kemudian juga ada kontak erat dengan pasien TB dan dia benar-benar ternyata dinyatakan tidak TB, ya sebaiknya mendapatkan penanganan terapi yang profilaksis untuk pencegahan TB-nya. TB-nya dulu atau HIV-nya dulu dok? Apanya nih? Kalau seperti ini penanganannya? Kalau misalnya memang dia bukan TB, dia bisa dilakukan pemberian pencegahan TB. ARV-nya atau obat antivirus HIV-nya kan bisa diberikan. Kemudian nanti kalau misalnya memang sudah bisa menerima, memang benar-benar dipastikan tidak ada positif TB pada pasien HIV tersebut, bisa diberikan namanya profilaksis untuk pencegahan TB-nya. Ini agak sedikit juga ya dok ya, apa namanya TB yang bersimbiosis dengan penyakit yang lain ini. Iya, dok ya? betul, karena memang TB ini sangat cepat sekali ya, terutama pada pasien-pasien yang memiliki komorbid diabetes dan juga HIV salah satunya. Banyak itu dok seperti itu. Banyak. Banyak sekali. Mana yang didulukan lebih dulu ini kayaknya ya. Ya, betul. Makanya sekarang pemerintah ini target goals-nya adalah bukan hanya mengobati saja Mas Wiwit, tapi juga mulai sekarang ini mulai memberikan pencegahan. Nah, untuk pasien-pasien untuk yang orang-orang yang memang resiko tadi tuh laten TB. Nah, risiko yang paling tinggi adalah pada pasien-pasien yang diabetes dan juga imunokompromis seperti HIV. Oh iya, di Siti Hajar, di Rumah Sakit Siti Hajar, apakah ada dok seperti ini dok, program-program? Ada. Apa Sudah. ya istilahnya seperti apa itu? Komunitas atau apa dok? Jadi pada pasien-pasien HIV yang memang sudah terdiagnosa HIV, kemudian dia memang clear tidak didiagnosa TB, kita akan memberikan namanya profilaksis INH. Jadi nanti diberikan pemberian terapi pencegahan TB. Nah, biasanya diberikan pencegahan TB atau pencegahan dengan memberikan INH ini selama 6 bulan untuk mencegah seseorang HIV ini yang rentan atau resiko untuk terjadinya sakit TB ini sakit TB Mas Wiwit. Jadi biar dia nggak sakit TB, kita memberikan profilaksis INH selama 6 bulan. Seperti obat-obatan juga itu ya? Obat INH itu merupakan salah satu komponen kandungan dari komposisi untuk pengobatan TB yang standar. Dan agar tidak ini ya, agar TB-nya tidak masuk ya, betul. karena rentan sekali ya. Betul. Dan ini kebetulan juga pernah saya lakukan penelitian. Nah, jadi penelitian saya waktu itu memang tentang pemberian pencegahan TB pada pasien-pasien yang memang TB laten. Nah, untuk memastikan dia TB laten nanti memang banyak kriterianya ya. Nah, TB laten itu berarti mereka sudah TB-nya sudah terinfeksi TB, tapi TB-nya tidak aktif. Jadi kayak dorman posisinya, gitu. Jadi kayak dia posisi kumannya tidur nih di tubuh kita. begitu ada pemicu dia Ya. langsung bangkit itu Pak, Betul. ya kumannya ya. Iya. Salah satunya dari HIV itu ya, Iya, sama risiko diabetes yang itu paling ya. tinggi, ya faktor risikonya pada pasien diabetes dan juga HIV tadi. Kalau semacam kayak komunitas yang saling menguatkan ada nggak dok di Siti Hajar dok dari pasien-pasien yang sudah pernah berobat TB? Kalau untuk komunitas sendiri kita biasanya lebih mencenderungkan untuk pendamping minum obat. Setiap satu pasien memiliki pendamping minum obat Mas Wiwit. Itu dari mana? Dari Dari keluarganya? pihak keluarga biasanya. ya. Jadi kita juga punya kontak personnya juga. Nanti kalau misalnya memang ada keluhan atau apa, kita kan juga dari petugas dari Poli TB kita namanya Poli Dots ya. Itu kita biasanya akan komunikasikan. Yang mengingatkan Iya, ya. istilahnya betul. ya. Jadi ada timnya lah, ada tim TB-nya lah begitu.
Dok, kemudian ini apa dok proses terakhir sebelum pasien itu dinyatakan benar-benar sembuh? Seperti saya tadi katakan, apakah dia mendapat surat sudah sembuh atau bebas? Ini apa namanya laten TB gitu dok? Beda. Tadi yang TB laten beda ya. Oh beda ya. Beda. Kalau yang TB laten itu kan istilahnya proses pencegahan. Tapi kalau yang dia memang sudah sakit TB beda. Yang kambuh lagi tadi itu? Yang kambuh itu ya TB kambuh, bukan TB laten ya. Ada sendiri ya. Ada sendiri. Jadi kalau pasien yang sudah berobat pengobatan TB selama 6 bulan, biasanya kita akan melakukan evaluasi dulu Mas Wid. Jadi kita evaluasi 2 bulan di awal. Setelah 6 bulan ya? Bukan. Jadi 2 bulan pengobatan kita evaluasi dengan foto ronsen dan juga periksa dahaknya. Harus foto lagi kayaknya. Betul. Untuk membandingkan nih pengobatannya sudah ada sampai seberapa jauh ya? Ya, sudah bagus nggak responnya pengobatannya itu di tubuh pasiennya. Kuman TB-nya di bagian gambar radiologinya bagaimana nih? Nah, apakah sudah ada perubahan, perbaikan atau perburukan begitu? Nanti setelah 2 bulan biasanya kita akan evaluasi lagi dahaknya di bulan ke-5. Bulan ke-5 kita evaluasi dahaknya lagi nih, BTA-nya nih. Nah, kalau sudah tidak berdahak? Kalau tidak berdahak ya diusahakan ya tetap dirangsang biasanya sama dokternya diberikan rangsang untuk mengeluarkan dahaknya. Gitu ya? Bukan swab tapi dahak sputum. Karena pewarnaan sederhana ya. Nanti di bulan akhir pengobatan yaitu di bulan ke-6 biasanya juga akan kita evaluasi baik dahaknya maupun dari radiologisnya begitu. Tuh kan Tribuner, lebih baik mencegah kan daripada harus berobat kan gitu ya dok ya. Betul banget. Tapi kalaupun sudah terjangkit ya sudah ya harus dilakukan pengobatan seperti yang Dokter Sinta jelaskan tadi, urutan-urutannya seperti apa. Minimal sampai 6 bulan ya dok ya? Minimal 6 bulan. Tuh minimal sampai 6 bulan. Makanya kalau sampai janganlah sampai terkena penyakit TB ini. Kalaupun ya sudah berobat, kita lakukan pengobatan ini sampai 6 bulan. Iya betul. Dok, apakah bisa sembuh total sih dok ini penyakit dok? Harus saya informasikan bahwa pasien-pasien harus tahu bahwa TB itu benar-benar bisa disembuhkan sampai total. Nah jadi bisa sampai pengobatannya sembuh. Nah, pengobatannya lengkap 6 bulan, insya Allah bisa sembuh total. Khawatirnya kan di masyarakat kan, wah ini nanti ketularan. Nah. Biar nggak ketularan harus pengobatan makanya Mas Wid ya. Iya. Ini satu lagi dok, ini asap rokok ya, kembali ke asap. Asap rokok ini menjadi menjadi instrumen penularan nggak dok? Kalau instrumen penularan sih tidak ya, tapi pada pasien-pasien yang merokok, dia pastinya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di bagian parunya, di bagian di tubuhnya lah Mas Wid ya. Kalau di parunya sendiri pasti akan terjadi perubahan epitel dari struktur dari saluran pernapasannya, sehingga akibatnya mikroorganisme, viral itu bisa masuk tuh. Nah kalau udah kuman TB masuk, ya otomatis dia gampang banget menyebar. Tapi kalau yang merokoknya itu nggak ada TB juga, sepertinya aman juga ya dok ya? Iya. Kalau dia TB berarti ya ada potensi untuk menular ya. Sebenarnya mau dia merokok itu mau dia TB nggak TB ya tetap resiko ya di bagian parunya, merupakan faktor resiko lah. Begitu. Nah begitu Tribuner dan pembaca Harian Surya, pembicaraan kita bersama Dr. Sinta seputar penyakit TB. Dr. Sinta ini setiap harinya berada di Rumah Sakit Siti Hajar sebagai dokter spesialis paru. Nah, kenapa TB ini kita bahas di dalam podcast Harian Pagi Surya dan Tribun Jatim Network ini? Karena banyak sekali ya rentan masyarakat kita yang kurang memperhatikan tentang pola lingkungan, tentang gaya hidup sehat sehingga menjadi penyakit TB. Nah, yang perlu digarisbawahi, penyakit TB ini membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan 6 bulan dan itu pun harus dievaluasi terus-menerus. Makanya jangan sampai sakit ya Tribuner. Kemudian yang penting kalau sudah memang sakit ya sudah berobat secara telaten. Dan nanti di Rumah Sakit Siti Hajar sudah ada Dokter Sinta yang akan mendampingi untuk melakukan penyembuhan penyakit TB ini. Begitu Tribuner dan pembaca Harian Pagi Surya podcast yang bersama Dokter Sinta Karina Yuniati, spesialis paru dari Rumah Sakit Siti Hajar. Nanti kita akan podcast lagi dengan tema yang berbeda tentunya seputar tentang penyakit paru. Terima kasih. Baik, terima kasih.